Sampai sekarang orang tua saya masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Tokoh. Sampai beberapa tahun yang lalu, ibu saya salah satu ketua pendirian gereja. Adik saya sing setunggal pendeta di Cimahi, Bandung. Adik saya yang satu juga aktif penginjilan. Bu Dewi sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Kula sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Bingung di Kristen, belajar Katolik. Kok bingung Bu Dewi? Lah Tuhan ndak nyuruh Kristen, saya Kristen. Tuhan ndak nyuruh Katolik, saya Katolik. Bingung neng Kristen, bingung neng Katolik, dilalah kula duwe pacar Hindu. Saya besar di lingkungan Islam di Pulau Lombok. Yo kena kowe dolan ning sak langkah kowe metu saka pager ketemu wong Islam. Kena bergaul karo wong Islam ning aja mlebu Islam niku sangune kula angger pamit kali ibu kula wiwit cilik nganti gedhe sangune ngoten terus. Bu mau pergi yo sak langkah kowe metu saka pager ketemu wong Islam, kena kowe bergaul karo wong Islam, ning aja mlebu Islam. Kula tekon, kenapa Bu? Dikandani, Islam ki agamane wong bodoh. Islam ki agamane wong keset, Islam ki agamane wong melarat. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala mursalin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mukmin miring nggih. Oh Gedangan. Kebak Kramat beserta pengurus tim Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya, ibu-ibu yang saya hormati tim Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para kaum muda, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Monggo Bapak Ibu kula dherekaken kita tansah caos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene ngantos dalu menika kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan.
wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Pun kenal kula, Bu? Tak kenal maka salah. Tak kenal maka ta'aruf. Yang dereng kenalan iku kenalan se. Yen pun kenal nembe sayang sayangan. Ya. Perkenalkan, nami kula pun enten teng mriku. Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo, Sumber. Sebelum purna pekerjaan kula, saya menjadi seorang guru. Pun purna meh kalih taun. Kula ngajar teng SMK teng Solo. Ning saya bukan guru bahasa Indonesia apa guru bahasa Inggris. Saya ini guru praktek listrik. S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Alhamdulillah bulan Februari kemarin umur kula pun selangkung tahun, sudah 25 tahun. Percaya, Bu? Percaya, kudu percaya. Yang punya umur saya kok. 25 tahun saya jadi orang Islam. Oh. Dhisik sinten? Pon. Enten ada yang usianya 80 tahun? Enten? Oh, dereng. Ya. 75? Oh, dereng. 70? Oh, berarti sudah 70 tahun jadi orang Islam. Yang 60 sudah 60 tahun jadi wong Islam. Pokoknya berapa umur panjenengan sekarang, kalau panjenengan lahir Islam, ya sekian lamanya jadi orang Islam. Pertanyaannya bukan hanya berapa lama jadi wong Islam, tapi dados wong Islam sekian lamanya, sudah seberapa toh kita ini mempelajari, kemudian memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Jangan sampai Bapak Ibu Islam wiwit lahir kok kualitas keimanan kita seperti judul sinetron. Islam KTP. KTP ne Islam. Uwonge salate setahun Indo. Idul Fitri ro Idul Adha. Ya, Idul Fitri ro Idul Adha. Sing ngaku muslimah nganggo jilbab jagong layat ro pengajian. Dong mriki nggih enten? Enten. Islam wiwit lahir. Nah, itu gunanya tolabe ilmi. Ya. Nah,
Itu gunanya Bapak Ibu, tholabil ilmi. Maka Allah mengingatkan kepada saya dan panjenengan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Dan ini hebatnya Islam hebatnya Islam. Ya. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Apa perintahnya Allah? Udkhulu fis-silmi kaffah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, apa perintahnya Allah? Masuklah kamu ke dalam Islam. Dados Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, kita ini Islam boten mung karena keturunannya orang Islam. Bukan hanya dapat warisan agama Islam dari wong tuane, tapi terlebih dari itu kita Islam karena diperintah Allah. Niki lho. Jangan sampai Islam wiwit lahir kok ditekoni, Bu, jenengan Islam enten napa? Mboten ngertos. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Sukarjo sana. Pengajian halal bihalal. Sing lenggah ngarep bapak-bapak pun sepuh. Saya tanya, "Pak, agamane napa?" "Nggih Islam." "Unine syahadat pripun?" "Nggih mboten ngerti." Nggih. "Salat napa mboten?" "Nggih yen bodoh." Apa? Unine syahadat ora ngerti, salate yen bodoh. Butuhe kandhane mbah-mbah kula niku wong Islam pertama teng mriki. Nah itu, jangan sampai jawaban kita seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya dan panjenengan jadi Islam itu karena diperintah Allah. Masuklah kamu ke dalam Islam. Neng boten mau Islaman, Islam tenanan. Makanya dilanjutkan secara kafah. Islam kafah itu gimana toh Pak Bu? Ngeten men. Ben gampang bayangke, Bapak Ibu pernah lihat orang renang? Orang renang, pernah tahu orang renang? Bahasa semua napa bahasa sebagian? Kalau saya bilang, Bapak Ibu, saya tadi pagi renang, sing tak telesi sikil kula tok, kula ngapusi napa mboten? Padha ngaku Islam kok salate setahun pindho. Nganggo jilbabe mau jagong layar terus pengajian. Ya. Maka Allah memerintahkan masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Ya. Dan jangan ikut langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Arep salat isya sinetrone apik. Setane nonton sinetron dirampungke salat isya ki wektune dawa, tambah malam tambah kusuk lengan nggih. Coba to Islam wiwit lain. Wis adzan isya setane muni, gime durung rampung. Dolanan HP. Nggih. Putrane sinten? Coba to. Bu, ngakon anak salat gampang napa angel? Kok ya padha nggih? Saya dulu ngisi pengajian di Ternate, paling timur Ternate, paling barat itu Bukit Tinggi. Kula tekon, ibu-ibu nyuruh anak salat mudah apa susah? Susah. Padha karo Piyayi Miri jawabannya. Kemiri. Padha nang Sri padha karo Piyayi Nang Sri. Susah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, tadi
Perintah Allah masuk sebelah sini bisa. Masuklah kamu ke dalam. Bu, nggak dipepet ke rati mriki. Agak ke sini, Dek. Cahayu mepet sini, mepet sini, mepet sini. Nggak ganggu LCD-nya, ya. Nah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikut langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kok Bu Dewi bilang umurnya baru 25 tahun? Alhamdulillah, kula mlebet Islam, saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya mempelajari Islam sungguh-sungguh tanggal 26 September tahun 2003. Dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005. Tahun 2005 niku anak soleh, coba diam, anak soleh, diam ya. Tahun 2005 itu umur keislaman saya baru 6 tahun Bapak Ibu. Kenapa saya berani berdakwah? Kata anak muda, sakitnya di sini. Kok sakitnya di sini? Kenapa Bu Dewi? Kalau non Muslim, berani masuk Islam, sampai masuk Islam itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan keistiqomahan. Dan biasanya ya mereka yang betul-betul masuk Islam itu seberat apapun tantangannya, itu ya kalau dia betul-betul paham dengan Islam, apapun yang terjadi paribasane dipateni. Ya, karena Islam itu nggak takut. Maka moto hidup saya ya, kok dihapus Mas. Maka moto hidup saya siap berjuang dan mati untuk Islam. Sementara yang Islam wiwit lahir gara-gara beras, murtad ninggalke Islam. Gara-gara beasiswa, murtad ninggalke Islam. Gara-gara supermi, murtad ninggalke Islam. Sing cah enom yang anak muda supermi doyan, nopo meleh suparmi, Suparman. Gara-gara pacar ninggalke Islam. Wong ninggalke Islam niku jenenge napa? Murtad. Lah yen nganti mati dia tetap murtad, mati di dalam kekafirannya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa artinya Ibu Bapak, Mbak-mbak, Mas-mas? Sak temene sesungguhnya orang kafir. Ya, orang kafir itu siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani. Dan orang musyrik neraka jahanam tempatnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk.
Dadosen enten piyai nang Sri nggih. Gedangan nang Sri nganti murtad, mati kafir, sok mati liwat jalan tol anyar. Jurusan Gedangan nang Sri neraka. Purun. Ya, maka kenapa saya yang ketika itu umur saya baru 6 tahun kok berdakwah? Karena prihatin betapa banyaknya orang Islam yang belum paham Al-Quran, sehingga apa? Dengan mudah menukarkan iman Islamnya. Coba Bu, beras dimasak, panjenengan dapat beras 10 kilo, nopo mang masak sedoyo? Mboten toh? Yen sak omah wong telu paling masake seprapat. Nggih mboten? Sego seprapat kilo saking beras seprapat kilo wau bareng pun mateng mang lebokke tutuk kabeh ngeten. Mboten toh? Sak puluhan, sak sendok, sing rasake pucuk ilat. Panjenengan entuk beras raja lele napa? Wah, beras raja lelene enak nang bulu kan? Rak mong, wah beras raja lelene dadi sego pulen sing rasake pucuke ilat. We mung sak sendok direwangi murtad. Nyegur neraka. Gitu? Nah. Pacar. Sak ganteng-gantenge bojo, sak ganteng-gantenge pacar, sak ayu-ayune pacar, sak ganteng-gantenge bojo, sak ayu-ayune bojo, kandhane wong Jawa Timur bakale tuwek. Yen wis tuwek mate. Nggih mboten? Direwangi ninggalke Islam, napa yen bojone sedo terus ninggalke Islam bareng kono dikubur, aku kuburan sisan ngoten. Rak mboten to. Hanya sebentar direwangi ninggalke Islam. Maka saya Februari 99 alhamdulillah saya sudah mulai berdakwah. Kok Bu Dewi bilang umurnya 25 tahun? Lah niku saya masuk Islam bulan Februari. Oh, enggak ada tulisannya ya. Bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sepriki sampai sekarang orang tua saya masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Tokoh. Sampai beberapa tahun yang lalu, ibu saya salah satu ketua pendirian gereja. Adik saya sing setunggal pendeta di Cimahi, Bandung. Adik saya yang satu juga aktif penginjilan. Bu Dewi sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Mboten mung Kristen-Kristenan, Kristen tenanan. Kekristenan yang taat itu ditanamkan oleh ibu saya. Nggih. Kalau hari Ahad, kita nyebutnya Ahad, wong Islam aja muni Minggu. Karena Minggu itu memperingati Santo Domingus. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Santo itu orang sucinya Katolik. Jadi wong Islam nyebutnya apa? Ahad. Nah, saya kalau hari Ahad, hari Minggu, ibu saya bilang, ibu neng gereja, ibu ke gereja, kamu sekolah Minggu.
Ibu ke gereja, kamu sekolah minggu. Artinya apa Bapak Ibu? Saya sejak kecil itu sudah dikondisikan kalau hari Minggu itu harinya Tuhan untuk ibadah. Ada ayatnya. Ya, waktu saya masih kecil saya nurut kali ibu kula. Nggih, ibu kula ngendika, "Sregep ning gereja ben sok ben mlebu swarga." Nggih, waktu saya masih kecil rajin ke gereja Bapak Ibu. Nggih. Tiada hari nggih, walaupun hujan kok ora neng gereja. Saya masih ingat pagi itu nggih, hujan. Saya bilang sama ibu saya, "Bu, hujan, ndak usah berangkat ya." Ibu saya ngendika, "Mangkat nganggo payung." Ibu saya nyari payung, kula ndelik. Goleki ketemu, wale ibu kula digebuk. Saya umur 7 tahun itu tahun 69. Saya kelahiran tahun 62. Nggih. Tahun 69 niku payung sing nom-nom saiki ra ngerti. Yang seusia saya tahu, payung zaman dulu gagange kayu, payunge kertas. Lah itu digeboke kula tugel ngantian. Yen sakniki ibu saya mesti dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Ya. Jangan melihat kerasnya ibu saya memukul saya, tapi bagaimana ibu saya menanamkan hari Minggu itu untuk ibadah, menomorsatukan Tuhan. Ada ayatnya, yen enten saya ndak masuk Islam. Yang punya ayat menomorsatukan Tuhan, mengutamakan ibadah, kita orang Islam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Niku ayate ning prakteke cah nom-nom nih kali. Hidupku matiku hanyalah untukmu sayangku, cintaku, maihane rong nikah goncengane ngamplok kaya kodok. Dunia milik kita berdua, liyane nunut ambegan. Putrane jenengan nggih sing ngoten. Onten. Astagfirullah. Ini karena apa? Nggak paham Al-Quran. Tenggen Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 32. Jangan dekati zina. Nyedaki ra entuk kok. Waduh. Goncengane yen wis numpak emek. Coba ngamplok kaya kodok. Coba. Nggih. Hati-hati Bapak Ibu, anake ngoten wong tuane melu dosa. Nggih. Jadi saya waktu kecil sudah ditanamkan kekristenan dengan taat oleh ibu saya. Nggih. Hari Minggu harus ibadah. Ibu saya bilang, sregep maca Alkitab, sregep neng gereja, ben sok ben mlebu swarga. Enten ayate, yang punya ayat membaca itu kita umat Islam. Surat yang pertama yang diturunkan Allah napa Bu? Quran surat napa? Al-Alaq. Mboten surat Iqra. Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra ya.
Nah, ibu-ibu pinter. Napa artine? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Berarti membaca Al-Qur'an. Lah kok saiki kok ora maca Qur'an sak maknane? Ibu, tombo ati niku lagune pripun, Bu? Tombo ati ana 5 perkarane sing sepisan maca Quran sak maknane niku dek ben gek durung ana si Samsung, si Oppo, si Vivo, si Xiaomi. Saiki tombo ati ana 5 perkarane sing sepisan maca WhatsApp sak ngantuke. Nggih, niku kula, ibu-ibu mboten nggih, mboten beda. Padha wae, coba to. Nah, ndak ada ayatnya. Hari Minggu ke gereja, boten enten ayatnya, yang enten ayatnya saya ndak masuk Islam. Di dalam kitab namanya kitab Keluaran pasal 20 ayat 8. Niku firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Sabat kiset dalam bahasa apapun artinya Sabtu. Basa Itali Sabato, basa Jawa Setu, basa Indonesia Sabtu. Lah kok aku neng gereja Minggu. Manut napa mboten kalih Tuhan? Yen mboten manut saged mlebu swarga napa mboten? Bingung kula. Kula sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Bingung di Kristen belajar Katolik. Kok bingung Bu Dewi? Lah Tuhan ndak nyuruh Kristen, saya Kristen. Tuhan ndak nyuruh Katolik, saya Katolik. Bingung neng Kristen, bingung neng Katolik, dilalah kula duwe pacar Hindu. Sinau Hindu sisan. Ora tambah mudeng, tambah mumet. Teng Kristen Tuhan saya 3. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di Katolik 4, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria. Neng Hindu Brahma, Siwa, Wisnu. Bingung. Kok ndak masuk Islam Bu Dewi? Ndak tertarik. Kenapa ndak tertarik? Saya besar di Pulau Lombok, Bu. Di lingkungan wong Islam pun keseneken ke mlaku kabeh entuk. Yen ra entuk jatahe Bu Dewi peken. Ning seneke Bu, seneke kersane mlaku ke tekan ngene panjenengan, pun to sabar. Nggih, sabar. Mengke entuk. Nggih, pun. Seneke mlaku sebelah ditepuk ngeten terus kei senek. Mboten sah kalih ngen. Nah, ditepuk ngeten kei senek, tepuk ngeten kei senek, seneke mlaku. Nggih? Nah, pun. Lanjut nggih? Nah. Nali to kula. Nah, saya besar di lingkungan orang Islam di Pulau Lombok. Lah dilalah lingkungan saya itu kotor, jorok. Padahal kebersihan sebagian dari mulane niku pun do entuk senek, nggih to? Mengke yen kondur sampai digawa dhewe-dhewe. Ini di masjid nggon ngibadah, dudu tempat sampah. Yen ra dilengke mak-mak ki ngono. Pengajian kayak snack mulai yo sampai ditinggal. Okay. Maka saya dulu
Saya dulu yen pamit ibu kula. Nggih. Pun niki nggateke Bu Dewi napa nggateke njaba? Yen nggateke njaba kula tutup kula tak mulih. Sebabnya sesuk kula tesih teng Ponorogo. Nek yen nggateke Bu Dewi ya ngulatno rene. Nggih. Nah, yang baru datang duduk tanpa bicara. Niki sing ceramah Bu Dewi. Nggih. Yen wis ngerti pengajian teko telat niku gek golek nggon linggih rasah omongan. Nggih? Nah, saya dulu nggih kalau mau dolan mau pergi saya pamit kali ibuku kula. Bu mau dolan, apa kata ibu saya? Saya besar di lingkungan Islam di Pulau Lombok. Yo kena kowe dolan ning sak langkah kowe metu saka pager ketemu wong Islam. Kena bergaul karo wong Islam ning aja mlebu Islam. Niku sangune kula angger pamit kali ibu kula wiwit cilik nganti gedhe sangune ngoten terus. Bu mau pergi, yo sak langkah kowe metu saka pager ketemu wong Islam, kena kowe bergaul karo wong Islam ning aja mlebu Islam. Kula tekon, kenapa Bu? Dikandani, Islam ki agamane wong bodoh. Islam ki agamane wong keset, Islam ki agamane wong melarat. Dilalah yen wong ngemis niku kok yo ngakune Islam. Ya napa mboten? Nggih. Lah kula duwe guru sekolah minggu. Wong Ambon. Cerita dulu di Ambon itu ndak ada pengemis, ndak ada pencuri. Zaman riyen kan enten transmigrasi toh. Lah bareng ana transmigrasi saka Jawa, wong Jawa dilalah Islam. Mulai ana wong ngemis. Mulai ana wong nyolong, berarti sing nyolong wong Islam tur wong Jawa sisan. Jadi tidak tertarik, ya, karena sejak kecil diberi gambaran begitu buruknya tentang Islam. Nah, kula mulai umur 13 tahun, 13 tahun, saya mulai mendalami Alkitab. Semakin mendalami, ora semakin mudeng, ning semakin mumet. Tuhan ndak nyuruh Kristen, aku kok Kristen. Tuhan ra ngakon Katolik, aku kok Katolik. Lah apa iso masuk surga? Sinau Alkitab. Pak nate maca Quran napa hadis? Allah gelut kalih menungso. Nate. Tenggen kitab kula zaman riyen enten. Zaman saya belum Islam. Tuhan berkelahi sama manusia. Gelut kalih Nabi Yakub. Tuhan kalah piye coba? Tuhan kalah ki. Piye coba? Bingung. Winginane libur memperingati kematian Isa Al-Masih. Kula riyen bingung, lah Tuhanku mati terus piye? Bingung. Karena bingung, saya mencari dan mencari kebenaran. Nggo sing nembe rawuh gek lenggah. Agama apa sing iso ngeterke aku mlebu swarga? Nggih. Nah, Kristen boten, Katolik boten, Islam boten, Hindu boten. Dilala saya sakit. Ngimpi apa Pak Bu? Ngimpi mati. Nggih.
Saya mimpi badan saya pun didandani cara Kristen iko, terus dilebokke peti. Lah petine ajeng ditutup. Rumangsa kula tenggen ngimpi niku. Saya bilang jangan ditutup dulu. Kula sadar. Bareng sadar kula delek-delek. Aku Kristen wis ra tau nang gereja. Katolik yo ora, Hindu ora, Islam ora. Lah yen mati aku terus piye? Ya. Bingung mencari dan mencari. Saya ke toko buku Kristen, niatnya mau beli buku untuk menguatkan iman saya. Aneh tapi nyata ibu bapak, teng toko buku Kristen justru saya menemukan buku Islam. Judulnya napa? Akhlak Islam. Kenapa pengajian tadi saya matur ojo omongan dewe? Karena ada akhlak Islam itu ketika ada orang bicara ndak boleh bicara sendiri. Sing mrakteke sinten? Wong Kristen. Wong teng gereja nika mbok teko telat niku mlakune alun-alun terus linggih ra kaya awake dhewe wis teko telat rame sisa omongan. Rasa tersinggung sing telat. Ada di dalam buku ini akhlak Islam seperti itu. Terus, wow kenapa mbaknya saya suruh ke tengah? Ada. Dilarang duduk di tempat yang digunakan untuk lalu lalang. Lah niku nggo liwat dilinggi. Kira-kira wong liya ajeng liwat saged napa mboten? Berarti mendolimi orang lain atau ndak? Mula yen pengajian aja linggih ngarep lawang. Hobine ibu-ibu wis lemune sak Bu Dewi, linggihe ngarep lawang, lawange dikebaki, dikirane jero wis kebak, akhire do linggih njaba, linggih njaba ngedekte pengajian dhewe. Mulai pengajian ditekoni, Bu mau pengajian ho'o, sing isi sapa Bu Dewi, isine apa roti. Sebab nenggon pengajian ngobrol dhewe. Ya. Setelah saya membaca buku niki, buku Akhlak Islam ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Bukan biasa di luar. Nggih. Urusan sama Allah tunduk, patuh, taat, bergantung, takut sama Allah, merasa diawasi Allah, enten. Ning akeh wong Islam ra rumangsa diawasi Allah. Buktine napa? Wau lho anake wong Islam rumangsane pak mboke ra weruh doyan-yangan. Durung apa-apa wis rangkulan. Durung nikah wis turu bareng, padahal ada Allah yang melihat. Ini karena apa? Karena ndak mau belajar Islam. Ya. Umur 13 tahun wis ora gelem ngaji. Kapan terakhir panjenengan mendengar aku anak soleh rajin salat rajin ngaji? TKTPA. Padahal selama punya status anak harus rajin sholat, rajin ngaji. Mulai urusan dengan Allah, urusan dengan manusia, urusan terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan tenang agar dapat rahmat. Lho penak lho dadi wong Islam niku. Datang, duduk, dengar, dapat snack. Al-Quran diwacake, ngrungokke, entuk rahmat. Snack entek, bar kuwi ndengkur. Ngantuk.
Loh. Ada akhlak terhadap Al-Quran sampai akhlak berkendaraan. Jadi anak wong Islam numpak sepeda motor, knalpote dicopot, nganggo knalpot brong. Itu ndak praktek akhlak Islam. Karena di sini ada, ndak boleh berkendaraan itu kebisingannya ganggu wong liya, ndak boleh. Sampai akhlak terhadap tanaman. Lah kula waca, dilarang mengencingi pohon, pohon peneduh, pohon berbuah. Kula mikir, Tuhannya wong Islam ki aneh. Urusan yoh we kok diatur. Nggih napa mboten? Jenengan mlebu kamar mandi, sikil kiwa sik napa sikil tengen napa sikil loro-lorone mlebu pisan? Sikil kiwa sik. Keluar kanan lho. Ya, kenapa sikil kiwa sik? Karena ke tempat ya bur kotor. Mulane sing enom-enom rasa nyanyi-nyanyi neng jero kamar mandi. Itu tempat yang kotor, setane seneng. Udah nyanyi-nyanyi, wah setane seneng banget. Ya. Nah, saya mikir Tuhannya wong Islam ki aneh, urusan kencing kok diatur. Dilala mbah kakung saya, mbah kakung kula dari pihak ibu saya, yen pipis diadai ember. Angger pun kebak embere, kula tekon untuk apa itu? Nggo nyirami pohon mangga. Saya tanya, kok disiram nganggo pipis ben apa? Ben legi. Berarti mangga aromanis rasa kencing. Lah, saya kemudian ingat buku ini. Loh, dilarang mengencingi pohon berbuah. Berarti Islam itu luar biasa menjaga kesucian umatnya sampai yang dimakan pun dijaga kesuciannya. Karena hal yang sepele Bapak Ibu, saya tertarik. Kemudian saya diskusi dengan seorang ustadzah, namanya Ustadzah Lucy. Ya. Ustadzah, saya Kristen, sudah nyari perintah beragama Kristen nggak ketemu. Bisa nggak menunjukkan perintah beragama Islam? Bisa Bu Dewi. Ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kudu Islam nganti mati. Lah kenapa? Dijawab Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Niki bukan masalah fanatik lan ora fanatik. Ini masalah kebenaran Al-Quran. Selain Islam ditolak Allah. Maka jangan suka bilang kabeh agama padha, kabeh agama bener, kabeh agama masuk surga. Niku salah. Karena selain Islam berdasarkan Al-Quran ditolak Allah. Kenapa ditolak Allah? Jawabnya dari Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah niku agama Islam. Nyerah kula. Bae ana nang nggon Al-Qur'an. Bayangkan Bapak Ibu, saya nyari mulai umur 13 tahun. Ketemune umur 37 tahun, 24 tahun mencari kebenaran. Apa ndak ada yang dakwah Ibu Dewi? Ndak ada. Dilalah Bapak Ibu, saya dulu waktu sekolah SLTA, saya itu cantik sendiri sekelas. Lah sekolah kula STM
jurusane listrik. Kanca kula lanang-lanang kabeh. Lah temen saya Islam, nggih. Setelah bergaul sama saya, enggak sholat, enggak ke masjid, karena waktunya sholat tak traktir, tak jajake. Tur jajane golek sing wados saka masjid, dadi yen azan ora krungu. Coba wedok dhewe, Kristen dhewe, kanca kula lanang do ngetutke kula, padahal pada waktu itu saya sedang bingung loh, bingung kali ajaran kula dhewe, malah sing wis jelas malah ngetutke wong bingung, kira-kira sing bodoh sing pundi. Ini loh kanca saya Islam sing maune sregep salat sregep ke masjid dadi ra salat, jajan waya sholat do mangkat. Ini karena apa? Karena nggak paham Al-Quran. Konco kula Islam tak apusi. Dilalah Natalan ibu saya masak babi. Wah konco kula tak ajak pesta makan babi. Tak kandhani babi ki haram yen mentah, yen mateng harum. Kanca kula Islam do tak apusi mleh cobanen mangano sithik. Yen ora muntah berarti halal. Lah nyoba sithik ora muntah malah malam tahun baru kula kalih kanca-kanca kula mbleh asu. Kanca kula Islam tak jak mangan iwak asu. Tak apusi nggo obat gatel. Sing gatel lambene grab. Tujune kula entuk hidayah coba ora rak dadi setan wedok. Ayu sisan. Dilem dhewe no. Nah, akhirnya saya setelah ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 19 Bapak Ibu, saya nyerah. Saya kemudian syahadat. Terus keluarganya Bu Dewi pripun? Nah, ini dia. Allah itu ya menguji keimanan setiap orang. Ya, diuji sama Allah. Ya. Manusia itu diciptakan dari setetes mani yang bercampur ngendikane Allah, yang kami tidak mengujinya. Saya diuji Ibu Bapak. Apa ujian saya? Tahun 2003 ya. 2001 ujian saya sakit parah. 2002 usaha kula bangkrut dihapusi wong Islam. Apa? Allah nguji saya yen sing ngapusi wong Islam, kira-kira saya balik Kristen apa tetap Islam? Tetap Islam. 2003 awak loro usaha bangkrut, bondo dijaluk wong tu. Stres napa mboten Bu? Mboten. Kok mboten stres? Niki lho nyinau niki lho. Quran surat Al-Ikhlas Ibu ra apal to Quran surat Al-Ikhlas? Angger serak kesusu PKK, apa neh golek simpan pinjam? Arep linggih sebelahe bendahara sing nyekel duit. Salate rak kilat to. Kulhu. Ina atau ina karo kulhu. Nggih. Jenengan sing jawab loh. Mboten dilarang tapi dilaras di dalam Quran surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Ya. Allahus somad. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah.
Saya tahun 2003 awak loro, usaha bangkrut, suami meninggal. Seminggu setelah suami saya meninggal, ibu saya nanting saya. Kowe nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Apa kata ibu saya? Ya nekat Islam. Apa-apa sing tahu tak kayak kue wiwit kue lahir selain air susu ibu, tak jaluk bali, tak hitung utang. Saya lahir 13 Oktober 62, di total sampai Agustus 2003. Kembalikan apa ndak? Nah, Pak Bu, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Saya pengen disayang Allah, saya pengen masuk surganya Allah, maka saya cari ridhonya Allah. Mengorbankan diri dengan apa? Saya sudah berani syahadat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti saya hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan saya. Saya sudah berani bilang la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Berarti Allah nomor satu, bukan harta saya yang nomor satu. Kembalikan apa enggak Bapak Ibu? Kembalikan. Dan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 208 tadi, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Ayat selanjutnya, dan Allah Maha Penyantun bagi hambanya. Saya 2003 harta saya diminta orang tua saya. 2007 ada seorang ahniak minjemi saya uang 200 juta untuk bikin rumah dan beli mobil. Kulo yen weruh saya kalau lihat rumah saya sekarang saya nangis. Secara manusia saya tidak mungkin punya rumah lagi. Tapi tadi janji Allah, kalau mencari ridha Allah maka Allah nyantuni. Janji Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, sapa sing nulungi agamane Allah, Allah bakal nulungi. Menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. 2003 harta diminta, diuji dengan harta. 2004, kalau 2003 saya diuji dengan harta, 2004 saya diuji dengan anak. Ketika itu anak kandung saya cuma satu Bapak Ibu. Punya anak satu saja kula niku keguguran 3 kali dulu. Malam 27 Ramadan tahun 2004, anak kula, anak saya nanting saya, Mama nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Apa kata anak saya? Apa hebatnya Islam? Saya bilang, nak, satu-satunya jalan ke surga hanya dengan Islam. Apa kata anak saya? Yen nekat Islam abot anak opo abot agama. Pripun Bu? Bagi seorang ibu, anak itu gantelane ati. Paribasan panganan sak cokotan, karek sak cokotan dijaluk anak wedi keke. Direwangi utang-utang anak jaluk HP, piye carane ditukokke. Ya. Anak kandung saya cuma satu. Anak saya tanya, nekat Islam apa balik Kristen? Karena saya cari ridha Allah dan Allah nomor satu bagi saya. Saya sudah berani mengucapkan kalimat syahadat, maka saya katakan abot agama. Apa kata anak saya yang berat agama? Mulai malam ini kamu bukan ibuku, aku bukan anakmu. Bayangkan Bu, anak karo agama.
berat agama. Lah panjenengan diparingi anak wis Islam, ngakon salat, ngakon ngaji we kok kangelan. Terus besok kalau ya meninggal, pada salah satu yang kita bawa doa anak soleh. Pertanyaannya, anak soleh atau anak salahkah anak kita ketika kita meninggal nanti? Silahkan panjenengan renungkan. Tidak hanya anak saya, diikuti seluruh keluarga besar saya. Kulo kalih mbah kulo dari pihak ibu saya sampai meninggal, mbah saya tidak mau ngakoni saya sebagai cucu. Karena saya Islam. Sama orang tua saya tidak diakoni anak. Juli 2023 kemarin saya safari dakwah ke Lombok. Saya sempatkan pulang ke rumah orang tua saya. Ojo neh mlebu ngomah, mlebu latar masuk halaman saja ndak bisa ibu bapak, pintunya digembok. Saya kemudian tanya tetangga nomor telepon orang tua saya, dikasih. Saya WA. Apa kata orang tua saya? Kalau saya tetap Islam sampai mati, saya bukan anaknya. Wong tua kula pun pesen kalih tonggo-tonggone, kalau saya tetap Islam, kalau mereka meninggal saya tidak boleh dikabari. Sama anak saya sama adik-adik saya kula mboten diakoni Mbak Yu. Sama Pak De Bude, Pak Lek Bulik saya tidak diakoni ponaan. Sama anak saya tidak diakoni ibu. Kalau panjenengan kira-kira gimana? Saya marry sama panjenengan Idul Fitri bisa kumpul keluarga. Saya sampai saat ini masih nangis. Ya Allah, bukakan hidayah untuk orang tua saya. Orang tua saya umurnya sudah 80 dan 83 tahun. Saya membayangkan kalau mereka nggak dapat hidayah, mereka masuk neraka. Saya membayangkan kalau anak saya nggak dapat hidayah, anak saya masuk neraka. Hati ibu mana yang tidak hancur? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa. Nyawa saya ini saja saya sudah berkali-kali diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya mau digantung. Tapi kenapa saya tetap Islam? Karena saya mempelajari Al-Quran. Dan ada yang ngajari, makanya saya kuat. Tapi panjenengan lihat, saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman, untuk dapat Al-Quran satu saja, mereka harus mengeluarkan biaya 700.000. Kalau keadaan ekonominya berat, mungkin uang 700.000 pilih nggo tuku beras timbang nggo tuku Al-Quran. Terus bagaimana mereka? Pada serangan misionari itu luar biasa. Kalau BWA nganter Al-Quran ke sana, penyanyi persaudarane kayak gitu. Misionari itu datang pakai helikopter. Ono beras, ono obat-obatan, ada Alkitab. Pendeta siap mengajarkan kepada mereka. Siap untuk memurtadkan mereka. Sementara saudara-saudara kita yang tadi sudah syahadat, untuk mendapatkan Al-Quran saja betapa sulitnya. Di Indonesia, di kepulauan-kepulauan tadi dibutuhkan sekitar 5-6 ribu Al-Quran. Alhamdulillah, ya, Departemen Agama memberi kepercayaan kepada Badan Wakaf Al-Quran untuk mengirimkan Al-Quran secara gratis kepada mereka. Tapi Badan Wakaf Al-Quran tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan panjenengan. Oleh sebab itu ibu bapak, kalau Bu Dewi kuat karena belajar Al-Quran, bayangkan saudara-saudara kita di tempat seperti itu, kalau mereka nggak dapat Al-Quran, kalau sampai mereka murtad, sementara kita bisa sebetulnya membantu mereka, betapa kita ikut berdosa. Maka malam hari ini Bapak Ibu,
Saya ngajak jamaah masjid ini, monggo membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Al-Quran. Papua butuh 200.000 Al-Quran, baru terpenuhi sekitar 19%-nya. Ustadz Garamatan sudah mensadatkan mereka, tapi mereka butuh Al-Quran. Tidak hanya butuh Al-Quran, butuh yang mengajarkan Al-Quran, butuh yang memahamkan Al-Quran kepada mereka. Jadi kalau panjenengan berwakaf Al-Quran, panjenengan ikut memberantas buta Al-Quran, panjenengan ikut menghidupi para dai-dai di pedalaman, panjenengan ikut membentengi saudara-saudara kita dari rongrongan akidah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.